Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani maju Indonesia, jumpa lagi kita dan saya mendoakan kita semua pada hari ini dan para pemimpin kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semua kegiatan pekerjaan yang kita lakukan senantiasa berjalan dengan lancar dan sukses karena kita semua mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk melakukan yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas masalah bagaimana mengendalikan cendawan Aspergillus yang bersifat toksin pada biji jagung pada saat kita jual, sehingga biji jagung kita yang akan kita jual tidak laku, bahkan dibuang oleh pembeli. Sebenarnya permintaan dan pertanyaan ini sudah lama diajukan kepada kami dan sekarang baru kami bisa penuhi. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mencegah serangan penyakit busuk Aspergillus pada tanaman jagung hibrida. Jagung adalah tanaman yang penting untuk pangan dan pakan. Lebih dari 120 juta hektar lahan kering pada berbagai area di dunia menjadi lahan utama pertanaman jagung. Di Indonesia, selain pada lahan kering, jagung juga diusahakan pada lahan sawah setelah panen. Dalam kaitan kehilangan hasil jagung, organisme pengganggu tanaman atau OPT menjadi penyebab penting. Mengingat semakin mudah tanaman terinfeksi semakin besar peluang kehilangan hasil. Selanjutnya, pada fase pasca panen, OPT yang perlu menjadi perhatian adalah hama kumbang bubuk dan patogen tular benih atau seedborne yang menyebabkan penurunan kualitas hasil. Biji jagung, baik sebagai pakan, maupun pangan mudah rusak akibat faktor eksternal dan internal, bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia dan ternak yang mengkonsumsinya. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kualitas pangan dan pakan dari jagung adalah infeksi cendawan Aspergillus. Baik spesies Aspergillus niger, maupun Aspergillus flavus. Cendawan ini biasanya ditemukan pada jagung, dalam penyimpanan. Infeksi awal terjadi pada fase silking atau R1 di lahan pertanaman, kemudian terbawa oleh benih ke tempat-tempat penyimpanan. Patogen ini lalu, berkembang dan memproduksi mikotoksin, sehingga bahan pakan menjadi rusak dan bermutu rendah. Di daerah yang beriklim tropis, suhu, curah hujan, dan kelembaban yang tinggi serta media penyimpanan tidak memadai, sangat mendukung perkembangan patogen ini. Secara umum pengertian mikotoksin yang dihasilkan adalah hasil metabolisme sekunder yang bersifat toksik. Di mana racun aflatoksin, yang disebabkan Aspergillus flavus, merupakan mikotoksin yang dominan mencemari produk pertanian, terutama jagung, dan kacang tanah. Yang merupakan senyawa metabolik bersifat toksik, yang dapat mengakibatkan keracunan, bahkan kanker pada manusia maupun hewan. Dampak lainnya, dapat mengakibatkan daya kecambah menurun, perubahan warna, menurunkan berat dan volume, serta perubahan pada susunan kimia biji. Gejala adanya, serangan cendawan Aspergillus pada tanaman jagung, yaitu, adanya kumpulan hifa, atau miselum yang melekat pada biji, berwarna hitam atau hijau. Warna hitam disebabkan Aspergillus niger, dan warna kehijauan disebabkan Aspergillus flavus. Jungle, membusuk kering, dan tongkuol, akan membusuk keseluruhan, hampa dan kosong. Program pencegahan penyakit Aspergillus. Mengingat infeksi oleh cendawan terjadinya di lahan, pada saat penyerbukan atau silking, maka program pencegahannya adalah A. Pemakaian benih jagung hibrida yang bermutu dan unggul, yaitu, yang memiliki daya tahan, atau toleran terhadap spora cendawan penyakit ini. B. Sanitasi area, yaitu membersihkan lahan dari kotoran dan sisa tanaman, menjaga kelembaban dan drainase pada lahan, agar tidak ada genangan air. C. Pemupukan berimbang, sesuai rekomendasi PUK setempat. Kalau vegetatif tas seling atau VT, dan silking atau R1, diduga akan terjadi pada saat perubahan musim, maka lakukan penyemprotan pupuk daun dengan hara, K dan B tinggi, pada saat tanaman berumur 45 dan atau 55 hari setelah tanam. D. Pemangkasan daun bagian bawah. Apabila saat VT dan R1, pada peralihan musim, maka, lakukan pemangkasan daun bagian bawah, yaitu, diawali daun terkulai yang berdekatan dengan permukaan tanah, sebanyak 6-8 helai. Lalu daun dikeluarkan dari lahan, dan bisa digunakan sebagai pakan ternak. Selanjutnya pada saat menjelang panen, lakukan pembersihan batang, agar arah tongkuol tanaman jagung mengarah ke bawah.
Panen. Pemanenan sebaiknya dilakukan dalam kondisi cerah dan tidak hujan. Usahakan tongkol tanaman yang sudah dipanen tidak dibiarkan terlalu lama di lahan, terlebih bermalam. Penjemuran dan penyimpanan. Penjemuran dilakukan sampai kadar air 18%, lalu tongkol dipipil dengan kompreser. Penjemuran dilakukan sampai kadar air di bawah 14%. Kalau ingin disimpan dan dijadikan benih, kadar air di bawah 10%. Semoga bermanfaat. Demikianlah paparan dan penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan kapabilitas kita dalam rangkaian melaksanakan budidaya tanaman jagung, sehingga bisa memberikan hasil yang tinggi dengan kualitas yang tinggi, dan juga bisa memberikan penghasilan yang memadai dan cukup tinggi buat kita. Kiranya cukup sekian dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.